warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini saya ingin membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang waktu, yang kedua tentang ujian. Oke teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar ungkapan seperti ini? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Atau ungkapan, udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin aja dulu masa mudanya. Benarkah ungkapan ini atau salahkah ungkapan ini? Tentu salah, karena waktu begitu cepat berlalu. Di usia muda ini justru saatnya kita banyak melakukan hal baik, hal bermanfaat. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa yang dimana kita masih sehat, masih kuat, terus masih mampu berpikir baik, mampu mewujudkan potensi, kesempatannya masih luas, masih semangatnya masih tinggi. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Betapa banyak orang-orang yang menua, kemudian akhirnya ia menyesal. Maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ungkapan waktu adalah napas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua sadar bahwa waktu merupakan suatu yang sangat berharga untuk kita. Ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasehati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Setelah itu ada perkataan dari Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dia." Setelah itu ada ungkapan dari Ibnu Qayyim, "Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, terus kemudian banyak tidur, banyak berbuat tidak baik," kata Ibnu Qayyim apa? "Maka kematian lebih baik untuknya." Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu? Karena waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu itu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi, untuk teman-teman, termasuk saya sendiri, dalam pikiran kita saat ini, dalam menjalani masa muda ini, apakah hidup ini untuk bergaul aja, untuk mencari kesenangan aja, atau untuk memuaskan diri saja? Kita mengira bahwa kita memiliki umur yang panjang. Apakah kita yakin umur kita panjang? Jadi lakukanlah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Setelah itu Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi manfaatkanlah masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Rasul, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah
anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan materi yang kedua tentang ujian. Lebih tepatnya itu cara kita supaya lebih sabar dari ujian. Yang pertama dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis Hasan, Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqullahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik ia laki-laki beriman dan perempuan beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya sendiri, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Jadi maksud dari hadis ini yaitu ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun nih dalam diri kita kalau lagi diuji, itu kita mikir positif aja nih. Oh, Allah nih lagi nguji kita, mau ngebersihin kita dari dosa gitu. Sehingga kita ridho dengan ujian itu. Ada kisah dari Nabi, kisah Aisyah. Kisahnya begini. Ketika itu Aisyah sama Rasulullah kan lagi tidur tuh berdua. Terus kan Aisyah bangun nih. Aisyah lihat Nabi nggak ada loh. Jadi negative thinking nih Aisyah. Apakah Nabi ke tempat istri-istrinya yang lain gitu? Terus tuh mau nelpon juga nggak bisa kan? Nelpon Nabi kan zaman dulu nggak ada HP ya. Terus tuh nyarilah nih si Aisyah ke tempat-tempat istri Nabi yang lain. Nyari ke Hafsah, diketok rumah si Hafsah. Dicari tuh Nabi ada nggak di sini? Nggak ada kata Hafsah. Terus ke tempat Sofia lagi, dicari lagi, ada nggak di sini? Nggak ada juga kata Sofia. Terus nyari lagi ke tempat si Maria, nggak ada juga di situ. Ternyata Nabi sedang sujud di Masjid Nabawi. Sujudnya itu lama banget. Sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Jadi Nabi itu berdoa di dalam situ, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak doa sama Allah, justru kita malu. Nabi aja sujudnya tuh lama banget, kayak baca 1 juz Al-Quran. Masa kita bukan Nabi, bukan malaikat, bukan, gak berdoa lagi. Justru kita malu sama Allah. Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggak mau berdoa buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka sama hamba yang begitu. Kata Allah, kamu gak butuh saya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita nih punya masalah, terus kita punya temen yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman. Dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu nggak nganggep saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah gak cerita ke saya, malah cerita ke orang lain? Malah saya taunya dari orang lain? Kecewa kan dia, kayak tersinggung kan dia, sakit hati gitu loh, gak dianggap sebagai teman. Nah begitu juga Allah, apalagi Allah gitu loh. Kamu lagi punya masalah kok nggak ngomong ke saya, wahai hambaku, kata Allah gitu. Bukan berarti Allah nggak tahu kita punya masalah. Allah tahu, cuma Allah itu berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat habis-habisan kita menangis dalam melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhatan dan doa-doa kita. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, ya Allah, Allah langsung qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah muji saya, emang saya banyak dosa.
Sebelum kita mencari kambing hutan, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain karena komentarnya, ucapannya, ngejek-ngejek kita mungkin gitu kan. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita sendiri atas dosa dan kesalahan kita. Kita tidak mungkin diuji, seorang hamba itu tidak mungkin diuji kecuali Allah pengen menghapuskan kita dari dosa gitu. Terus ada kata Nabi di dalam hadis Bukhari, ma yuridillahu bihi khairan yusibamin. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Ternyata gitu rahasianya. Kalau Allah pengen ngasih kita kejutan, Allah uji dulu gitu. Kenapa bisa seperti itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian mau dapat keberuntungan, lewatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya itu pasti nggak sebanding. Keberuntungannya itu lebih jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugiannya itu seperti kayak modal doang, kayak DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan nih dari Allah, Allah kasih kita DP dulu. DP-nya apa? Ya DP-nya itu ya tadi ujian, musibah, rasa-rasa gelisah, gak nyaman. Itu DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah kita setelahnya. Cuman banyak orang yang nolak DP ini. Contohnya sama kayak kita mau disupresin oleh teman kita kalau lagi mau ulang tahun kan, ada kan biasanya kan di prank dulu, dibuat nangis dulu. Terus tuh kan setelahnya dikasih tuh hadiah-hadiah mahal, mungkin kayak artis-artis biasanya itu di prank dulu, dibuat nangis dulu, terus tuh dikasih hadiah yang mahal-mahal gitu. Jadi ujian itu tidak akan berakhir kalau dosa kita itu belum habis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.